Hai hai, pernahkah kalian melihat dalam sekejap mata situasi bisa berubah dari formal menjadi kritis? Tapi di antara kekacauan itu, selalu ada mereka yang beraksi cepat. Tanpa pikir panjang, video ini merekam momen tak terduga di mana kecepatan dan keberanian bersatu, mengubah nasib buruk menjadi kisah penyelamatan yang mengharukan. Bersiaplah untuk terpukau oleh ketulusan dan kegigihan yang luar biasa. Bersama saya Eka Ayu akan membagikan video momen aksi heroik yang mengharukan. Kita semua tahu petugas keamanan itu sigap dan cekatan. Tapi aksi bapak ini benar-benar level lain. Lihat saja bagaimana dia dengan gesitnya menarik sang kakek yang nyaris saja jadi korban kereta api. Untungnya, refleks bapak petugas ini setajam elang lapar yang melihat bangsa empuk. Kakeknya mungkin masih belum ngeh apa yang barusan terjadi, tapi kita semua jelas terpukau melihat adegan penyelamatan epik ini. Kejadian ini membuktikan bahwa tidak semua pahlawan memakai jubah dan terbang. Beberapa di antaranya mengenakan seragam, berjaga di perlintasan kereta, dan punya kecepatan kilat saat dibutuhkan. Mungkin bapak petugas ini setiap hari latihan lari sprint atau angkat beban biar ototnya siap sedia menghadapi situasi genting seperti ini. Salut banget buat bapak petugas yang sudah menyelamatkan satu nyawa dengan aksi heroiknya. Jadi, lain kali kalau lihat bapak-bapak petugas keamanan lagi duduk santai, jangan salah sangka. Siapa tahu di balik sikap tenangnya, mereka sedang merencanakan jurus penyelamatan mendadak ala agen rahasia. Intinya, tetaplah waspada di dekat rel kereta dan hargai selalu para pahlawan tak terduga di sekitar kita. Sepertinya bocah ini punya rasa ingin tahu yang kelewat batas. Sampai-sampai kepalanya bisa nyangkut di antara pilar tembok. Entah apa yang dia cari di sela-sela sempit itu. Mungkin dia kira ada harta karun tersembunyi atau portal menuju dimensi lain. Ekspresi lucunya yang campur aduk antara kaget, bingung, dan sedikit pasrah ini bikin kita bisa nahan tawa. Jangan-jangan dia lagi latihan jadi penyihir yang bisa teleportasi, tapi ternyata gagal di tahap awal. Tenang le, santai le, tenang le, semangat le, semangat ya le, tenangkan bebas guys. Ini adalah bukti nyata bahwa anak-anak itu memang selalu punya cara tersendiri untuk membuat hidup kita penuh dengan kejutan. Dari mencoba hal-hal yang tidak terduga sampai menciptakan seni instalasi dadakan dengan tubuh mereka sendiri. Pasti setelah ini ada yang bilang, "Wah, si Ade kreatif banget, bisa bikin karya seni minimalis." Semoga saja kepalanya tidak kenapa-napa dan bisa cepat terbebas dari jebakan beton ini. Kalau lihat ada celah sempit, jangan langsung coba masukin kepala. Nanti bukannya petualangan seru yang didapat, malah jadi tontonan lucu yang bikin ngakak se-Indonesia. Untungnya ada yang sigap mengabadikan momen langka ini. Jadi kita bisa sama-sama terhibur dan belajar dari pengalaman kocak si bocah penasaran. Pasti ini bakal jadi cerita lucu turun-temurun di keluarganya. Ketika dengar kata tentara, yang terbayang mungkin adegan perang, baku tembak, atau latihan militer yang super serius. Tapi di video ini kita lihat prajurit tangguh ini menghadapi musuh yang tak kalah menantang, yaitu pintu mobil yang terkunci dengan bocah di dalamnya. Sepertinya ini adalah misi penyelamatan paling menggemaskan yang pernah mereka jalani. Lihat saja kesigapannya bak pasukan khusus yang menyelinap ke markas musuh. Tapi kali ini targetnya adalah menyelamatkan si kecil dari panasnya jok mobil.
Mungkin di pelatihan militer mereka diajarkan cara membuka brankas atau meledakkan pintu. Tapi kali ini keahlian mereka diuji dengan cara yang lebih manusiawi, yaitu membujuk kunci atau mungkin memakai jurus tenaga dalam biar pintu itu terbuka. Pasti ada yang berpikir, dulu latihan keras di hutan, sekarang malah disuruh buka pintu mobil yang macet. Salut sih Pak Tentara, ternyata punya skill multifungsi banget dari menjaga negara sampai menyelamatkan generasi penerus dari kepanasan. Momen ini membuktikan bahwa di balik seragam gagah dan wajah tegas, tentara ini juga punya hati selembut kapas. Bisa jadi ini misi tersulit mereka karena melibatkan merengekan anak kecil dan tatapan khawatir orang tua. Anggap saja ini latihan simulasi penyelamatan sendiri masa depan, tapi dengan skala yang lebih kecil dan lebih mengemaskan. Hormat gerak untuk para pahlawan pembuka pintu. Ketika banjir datang, yang terbayang mungkin perahu karet atau perahu motor. Tapi tidak bagi Bapak Babinsa kita yang satu ini. Beliau sepertinya punya ide yang lebih personal dan sporty, yaitu langsung nyebur dan berenang bareng warga yang terjebak. Mungkin ini bagian dari program Babinsa ramah lingkungan kali ya. Sekaligus bisa jadi ajang latihan renang dadakan bareng warga. Benar-benar aksi heroik yang anti mainstream. Aksi ini membuktikan bahwa Babinsa tidak hanya sigap di darat, tapi juga jago di air. Mungkin setelah ini akan ada kategori baru di lomba renang tingkat desa. Gaya bebas ala Babinsa menyelamatkan warga. Melihat ekspresi warga yang ikut berenang, sepertinya mereka menikmati petualangan air yang tak terduga ini. Siapa tahu setelah ini warga jadi termotivasi untuk belajar renang biar bisa ikut tim SAR dadakan bareng Babinsa. Salut banget buat Bapak Babinsa yang gak cuma menjalankan tugasnya, tapi juga memberikan hiburan dan semangat di tengah musibah. Ini adalah contoh nyata bahwa dalam situasi sulit pun kita bisa menemukan tawa dan kebersamaan. Semoga setelah ini airnya surut dan semua bisa kembali beraktivitas dengan lancar. Tapi jujur, momen bareng berenang ini bakal jadi cerita legendaris di kampung itu. Waduh, kejadiannya cepat banget. Bapak satu ini kayaknya punya indera keenam atau memang refleksnya secepat kilat. Lihat saja bagaimana dia dengan sigap langsung nyamber si anak kecil yang lagi asik nyebrang. Dan hampir aja jadi korban mobil nyelonong. Mungkin bapaknya lagi mikir, duh,
Kalau anak ini kenapa-napa, nanti emaknya nagih ke saya. Atau jangan-jangan dia memang udah latihan jadi kiper timnas, tapi di lapangan umum. Momen ini membuktikan bahwa pahlawan itu ada di sekitar kita. Kadang cuma pakai kaos oblong dan sandal jepit, tapi punya kekuatan super yang tersembunyi. Si anak kecilnya juga polos banget kayaknya, belum sadar kalau barusan nyaris jadi bintang iklan kampanye keselamatan jalan. Untungnya, bapak sigap ini yang sukses jadi guardian angel dadakan. Salut banget buat bapak pahlawan ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kecepatan dalam beraksi ya bapak. Petugas damkar ini memang top marka top. Kali ini bukan kebakaran rumah atau kucing nyangkut di pohon, melainkan misi penyelamatan super penting, yaitu bayi 1 tahun yang terjebak di dalam mobil yang mesinnya menyala dan bikin suhu di dalamnya makin hangat. Bisa dibayangkan betapa paniknya orang tua si bayi dan betapa sigapnya para pahlawan kita ini. Petugas damkar yang datang pun dibuat geleng-geleng kepala, antara panik sama gemas melihat tingkah polos si bayi yang mungkin cuma bingung kenapa mainan favoritnya jadi lebih hangat dari biasanya. Halo, nggak apa-apa. Beruntung, para pahlawan dengan seragam orange ini siap banget. Dengan alat canggih dan jurus andalan, mereka berhasil membobol pintu mobil secepat kilat. Pasti momen ini jadi cerita lucu yang bakal dikenang terus sama orang tuanya. Nak, dulu kamu juga pernah bikin bapak-bapak damkar olahraga jantung cuma gara-gara kesenangan di dalam mobil panas. Salut banget buat bapak-bapak damkar yang udah berhasil menyelamatkan si kecil dari petualangan sauna mobil yang tak disengaja ini. Kejadian ini jadi pengingat penting buat kita semua ya. Jangan sampai lengah sedetik pun kalau ada balita di sekitar mobil. Apalagi mesinnya nyala. Untungnya kali ini berakhir dengan senyum dan tawa. Semoga si bayi tidak kapok naik mobil dan bisa belajar bahwa petualangan seru itu lebih baik di luar ruangan yang sejuk, bukan di dalam mobil yang berubah jadi oven. Siapa sangka tugas menjaga kasir di minimarket ternyata bisa se-ekstrim ini. Lihat saja, aksi heroik bapak petugas minimarket kita ini awalnya tenang melayani pembeli. Tahu-tahu langsung lari sprint bak atlet olimpiade demi menyelamatkan sebuah mobil yang mundur tanpa pengemudi. Mungkin dia kira lagi ikut audisi Fast and Furious versi minimarket ya. Topi dan seragamnya pun seolah berteriak, "Misi penyelamatan bro!" Momen ini membuktikan bahwa pegawai minimarket punya skill tak terduga di luar dugaan kita. Dari menata barang, melayani pembayaran, sampai jadi action figure penyelamat mobil. Mungkin besoknya di CV-nya bakal ditambahin skill mampu berlari secepat kilat untuk mencegah insiden mobil mundur. Salut banget sama gerak cepatnya yang bikin kita ngakak sekaligus kagum. Jadi, lain kali kalau ke minimarket, coba perhatikan lebih seksama petugasnya. Siapa tahu di balik senyum ramahnya, mereka siap ngelakuin adegan laga, mendebarkan kapan saja. Untungnya, mobil berhasil diselamatkan dan yang lebih penting, kita dapat tontonan lucu yang bikin hari makin ceria. Ada-ada saja tingkah laku bocah satu ini. Mungkin dia kira rel kereta itu taman bermain pribadi ya. Untungnya ada bapak petugas perlintasan yang sigap melebihi flash. Dalam hitungan detik, si bocah langsung diamankan dari bahaya maut.
Mungkin bapaknya sering latihan lari maraton atau punya indera keenam yang bisa mendeteksi kenakalan bocah dari jarak jauh. Salut banget deh buat aksi heroiknya. Momen menegangkan ini jadi bukti bahwa pahlawan itu ada di mana-mana. Bahkan di balik seragam penjaga perlintasan kereta api. Ekspresi si bocah yang tadinya mungkin lagi asyik main jadi kaget campur bingung. Seolah bertanya, "Kok saya diangkut tiba-tiba, Pak?" Sementara itu, jantung para penonton pasti udah maraton duluan. Untung ada bapak ini yang selalu siaga menjaga keselamatan. Hati-hati di dekat rel kereta. Jangan sampai jadi talent dadakan untuk video penyelamatan heroik. Dan untuk para bapak petugas pelintasan di seluruh Indonesia, terima kasih atas kesigapan dan dedikasinya. Kalian memang best banget deh dalam menjaga keamanan, termasuk dari kenakalan bocah-bocah penjelajah. Momen dramatis ini justru jadi hiburan tersendiri di tengah suasana lebaran. Bisa dibayangkan betapa paniknya orang tua, tapi bagi si balita mungkin ini cuma petualangan seru yang tak terduga. Untungnya bapak-bapak damkar cekatan dan profesional. Mereka pasti punya SOP khusus untuk kasus kepala nyangkut di kaleng biskuit ini. Salut banget buat mereka yang selalu siap siaga, bahkan untuk insiden yang bikin senyum-senyum sendiri. Momen dramatis ini justru jadi hiburan tersendiri di tengah suasana lebaran. Bisa dibayangkan betapa paniknya orang tua, tapi bagi si balita mungkin ini cuma petualangan seru yang tak terduga. Untungnya bapak-bapak damkar cekatan dan profesional. Mereka pasti punya SOP khusus untuk kasus kepala nyangkut di kaleng biskuit ini. Salut banget buat mereka yang selalu siap siaga, bahkan untuk insiden yang bikin senyum-senyum sendiri. Momen heroik ini bukan hanya tentang satu tindakan berani, tapi juga tentang semangat kemanusiaan yang tak pernah padam. Ini adalah pengingat bahwa di tengah hiruk-pikuk kehidupan, masih ada orang-orang dengan hati yang besar. Siap menjadi harapan bagi sesama. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tidak pernah ragu dalam mengulur tangankan. Karena satu tindakan kecil bisa menjadi perbedaan besar bagi kehidupan orang lain. Dan selalu mengingat bahwa setiap nyawa itu sangat berharga. Saya Eka Ayu selaku presenter mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat dengan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan update terbaru tentang kejadian viral di sekitar kita. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye!